Saya mendapati sejauh ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja lokal yang berjalan dengan visi masing-masing. Ya, hal ini menjadi sebuah masalah. Kenapa? Karena Kristus sang kepala gereja, jadi tidak bisa mengalirkan atau menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hatinya secara utuh kepada hamba-hamba Tuhan yang ada. Padahal keberadaan saudara sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Tuhan, Alkitab menyebutkan, Tuhan tuh menyebutkan saudara itu sebagai orang kunci kegerakan. Jadi dengan kata lain, kalau saudara salah dengar-dengaran atau salah menerima visi, ya saya tidak bisa bilang itu salah lah ya. Mungkin saya menyebutnya visi yang ada perlu di-upgrade, begitu kira-kira. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan menangkap visi pelayanan itu hanya berdasarkan karena melihat adanya kebutuhan dari lingkungannya, kebutuhan dari jemaat yang ada. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang mengubahkan kota, kita berbicara tentang menggembalakan bangsa-bangsa, kita nggak bisa lagi mempergunakan visi kebutuhan yang ada di sekitar kita. Visi kita harus betul-betul untuk menjawab kebutuhan Tuhan. Ya, ada kebutuhan yang Tuhan miliki, dan Tuhan ingin agar setiap kita sebagai para pemimpin dan sebagai gembala jemaat, kita bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan Tuhan itu, dan kemudian merealisasikannya dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari kita. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, Alkitab menuliskan seperti ini, maka ia, perempuan itu, gambaran dari gereja Tuhan di akhir zaman itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Nah, saya mau Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, ayat firman ini. Kalau ayat firman ini mengatakan ia, perempuan itu atau gereja Tuhan itu melahirkan seorang. Nah, ini kesannya kan cuma satu pribadi saja ya. Tapi sebetulnya istilah seorang anak laki-laki ini tidak merujuk kepada individu yang sifatnya tunggal atau satu orang saja. Tapi ini lebih merujuk kepada kehidupan seluruh jemaat atau mayoritas jemaat yang telah memanifestasikan karena mengalami pekerjaan firman dan roh secara berkesinambungan dalam hidupnya, maka jemaat ini mulai memanifestasikan realita Kristus yang ada dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya Alkitab menggambarkan gereja Tuhan, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang merupakan gambaran dari kehidupan jemaat secara jamak, ya, secara plural, yang memanifestasikan realita Kristus dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, jemaat yang memanifestasikan realita Kristus inilah yang Alkitab tuliskan akan Tuhan pakai menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Nah, saya yakin sampai sejauh ini ya, kalau ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan, seharusnya setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan menangkap dan merealisasikan visi yang sama. Nah, tapi ketika saya mencoba untuk melihat kenyataan yang ada di lapangan, ya suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa kita mendapati ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang membawa visi pelayanannya sendiri-sendiri. Ya, ada yang punya visi mendewasakan jemaat. Nah, ada yang punya visi menjadi berkat supaya hidup dalam berkat untuk memberkati. Nah, lalu ada lagi yang punya visi mempersiapkan jemaat untuk terangkat naik ke sorga. Nah, jadi macam-macam ya. Ada begitu banyak visi pelayanan yang dibawa atau yang coba ingin diwujudkan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam dunia pelayanan. Nah, saya kepengen dalam kesempatan kali ini, ayo Bapak Ibu, mari kita belajar membuka hidup kita dan belajar menangkap apa sih yang sebetulnya menjadi esensi kerinduan hati Tuhan ketika Dia melahirkan gerejanya di atas muka bumi ini.
Bagi Anda yang terpanggil untuk membangun negeri, segera daftarkan diri Anda dalam event khusus untuk para revivalist dan reformer yang diadakan oleh Pastor Stephen Agustinus dengan tema Dipanggil untuk Membangun Negeri yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Agustus 2022. Event kali ini akan sangat terasa berbeda dengan kehadiran Pendeta Daniel Alexander dan Pastor Cyrus Gomez. Untuk itu, segera bergabung dengan para revivalist lainnya dan jadikan momen perayaan kemerdekaan Indonesia sebagai wujud pengabdian diri kita terhadap agenda kerajaan sorga. Saya yakin ini saatnya akan ada suara Tuhan yang dengan jelas terdengar, memobilisasi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap orang percaya yang selama sekian waktu lamanya hidup dalam kebenaran, untuk mulai mendengar bunyi sangkakala yang ditiup oleh hamba-hamba Tuhan, yang melihat apa yang Tuhan akan kerjakan di depan dan bersiap mempersiapkan seluruh jemaat untuk setiap hamba-hamba Tuhan bangkit dalam roh, melibatkan diri, menyatukan hati, dimobilisasi, bersinergi bersama-sama. Oh, hari ini sebagai hamba Tuhan, aku bangkit dalam kuasa roh, aku tiup sangkakala, dan aku memanggil dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, para pahlawan iman, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang selama sekian waktu lamanya engkau terus dilatih, dibentuk dengan kuasa firman dan rohnya, tapi engkau terus disimpan oleh Tuhan for such a time as this. Hari ini aku panggil engkau, bangkitlah, bangkitlah dari timur, bangkitlah dari barat, bangkitlah dari utara, bangkitlah dari selatan, berkumpullah untuk dibangun menjadi rumah Allah secara rohani, untuk dibangun sebagai pasukan Allah yang perkasa. Dengar suara Tuhan, dengar suaranya mengguntur, memanggil engkau dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Bergeraklah,